Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mengulas tentang calon pelatih timnas Indonesia yang paling santer dikabarkan, yaitu Timur Kapase, mantan pelatih Uzbekistan yang saat ini masih menjadi asisten pelatih Fabio Cannavaro dan menangani timnas Uzbek U23. Kenapa namanya begitu santer? Karena dianggap cukup berpengalaman di level Asia dan membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 dalam kualifikasi sampai round 3, dan mereka tidak melalui round 4 untuk memastikan diri lolos dan tampil di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Baik kawan-kawan, kalau seandainya Timur Kapase ini dipilih menjadi pelatih timnas Indonesia, seperti apakah starting line up-nya? Nah, berita ini ada diangkat di bola.net yang terbit pada 16 November. Timur Kapase sering mencuat sebagai kandidat terdepan pelatih timnas Indonesia. Isu tersebut makin kuat setelah beredar foto memperlihatkan Kapase bertemu dengan pengamat sepak bola nasional Effendi Ghazali. Meski lokasi pertemuan belum dikonfirmasi, sejumlah warganet menyebut momen tersebut terjadi di sebuah kafe bernama Bali Cafe di Uzbekistan. Ya, ini sudah dikonfirmasi di Nalar Sport, di wawancara yang menghadirkan Bung Harpa dan Effendi Ghazali melalui Zoom di podcast beberapa hari yang lalu. Di situ Bung Ege sudah menceritakan bahwa mereka bertemu di Uzbekistan melalui ada sahabat Bang Ege di Uzbekistan. Apakah ini terkait dengan kepelatihan timnas? Tidak. Hanya kebetulan, kata Bang Ege. Nah, namun di saat itu Bang Ege juga menanyakan tentang kesiapan. Nah, saat yang bersamaan tentu Timur Kapase menyatakan kesiapannya untuk melatih timnas Indonesia. Dalam berita yang diangkat oleh bola.net ini, jika Timur Kapase menjadi pelatih timnas Indonesia, seperti apa line up-nya? Nah, bola.net menyampaikan bahwa gaya main Timur Kapase dan taktik unggulan Kapase adalah dengan memainkan dinamis berbasis transisi cepat dan pressing tinggi. Timnya biasanya tampil agresif saat kehilangan bola dan berupaya merebut kembali penguasaan secepat mungkin saat menguasai bola. Kapase mengedepankan build up dari belakang dengan keterlibatan aktif para bek. Nah, ini mirip-mirip dengan gaya yang dimainkan oleh Alex Pastor dan Patrick Kluivert di era Patrick di round 4 kemarin. Ini kalau untuk jangka pendek nampaknya pada timnas Indonesia belum cocok. Kenapa? Karena timnas Indonesia itu cenderung bermain bertahan, direct ball atau serangan balik, seperti apa yang dilakukan oleh Sintayong. Kapase juga tidak terpaku pada sistem permainan. Ia cenderung menyesuaikan struktur tim dengan karakter pemain yang ia miliki serta tipe lawan yang dihadapi. Nah, ini tipenya mirip dengan Sintayong, tapi dengan pola permainan yang berbeda. Sintayong cenderung memakai 3 back kalau di timnas Indonesia. Namun bukan berarti Sintayong tidak bisa bermain 4-2-3-1. Sintayong sebelum melatih timnas Indonesia, dia melatih klub di Korea Selatan, dia memainkan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ciri khas dari permainannya high pressing segera setelah kehilangan bola. Nah, bisa enggak ini diterapkan di timnas Indonesia? Kalau menurut analisa kami, pemain timnas Indonesia baik itu yang diaspora maupun pemain yang dibesarkan di Liga Indonesia cenderung fisiknya hanya bertahan hingga menit 65-70 menit. Kalau ini diberlakukan selama 90 menit, maka tentu fisik akan habis. Apakah Anda ingat bahwa seperti apa fisik Tom Haye pada saat round 3 dulu di era Sintayong maupun di era Patrick Kluivert? Fisiknya cenderung menurun di menit-menit apabila sudah bermain 70 menit. Kemudian build up dari belakang melalui back yang aktif menginisiasi serangan. Nah, ini tipe back yang dipakai adalah Kevin Dix dan Mads Hilgers. Terlepas dari Mads Hilgers
cedera parah ACL. Namun kalau menurut kami ini bisa dilakukan melalui back sayap, bisa diadopsi dengan back sayap dengan memasang Kevin Dix di back sayap kanan. Namun di dua center back tetap diisi oleh Rizky Ridho Ramadhani dan tentunya Bang Jai Itzes. Kemudian di penjaga gawang lebih memungkinkan memasang Emil Audero ala khas. Kemudian di back kiri atau CB kiri adalah Kelvin Perdong. Tetapi untuk serangan yang lebih presisi bisa juga digunakan, bisa juga dipakai Dean James. Tergantung mana pemain yang fit. Tetapi kalau sama-sama fit, maka Kelvin Perdong lebih nyaman pertahanan timnas apabila diisi oleh Kelvin Perdong. Kemudian di double pivot dengan 4-2-3-1 maka diisi oleh antara Joy Pelupesi atau Ricky Kambuaya atau Joy Pelupesi dengan Tom Haye. Nah, ini tergantung seperti apa nanti pelatih menerapkannya, atau Timur Kapase jika dia benar-benar melatih timnas akan menerapkan startingnya. Kalau pendapat kami pribadi sejalan dengan pendapat yang disusun oleh bola.net, yaitu Tom Haye digeser ke depan, double pivot diisi oleh, atau bukan double pivot tetapi 4-1-4-1. Satu gelandang bertahan yaitu Joy Pelupesi, tergantung lawan yang dihadapi. Kalau 4-2-3-1 maka di situ diisi oleh Joy Pelupesi, Ricky Kambuaya. 2 di double pivot 4-2-3-1. Kemudian rotasi gelandang untuk menciptakan ruang antar lini. Nah, ini kami sampaikan tadi. Rotasi gelandang, kalau Joy Pelupesi, Tom Haye atau Ricky Kambuaya di depan, maka posisi bisa berganti-ganti antara Tom Haye dan Ricky Kambuaya. Begitu juga dengan dua pemain sayap, Miliano Yonatan di sebelah kiri, sebelah kanan Rana Mangun. Di sebelah kiri Rana Mangun, di sebelah kanan Miliano Yonatan. Tentunya di striker di nomor 10. Tadi nomor 10 kalau tidak Tom Haye ya Joy Pelupesi. Kemudian di pemain nomor 9 atau striker adalah Ole Romelu. Serangan balik cepat dengan pola distribusi vertikal. Nah, ini biasa dilakukan di Persija oleh Rizky Ridho. Atau kalau Bang Jai, tentu kalau diinstruksikan melakukan hal tersebut juga akan mampu melaksanakannya. Tetapi kalau Kevin Dix, dia cenderung melakukan tusukan-tusukan dan menyisir sayap dalam melakukan serangan. Starting line up seperti ini, maka kami menganggap bahwa terjadi keseimbangan antara pertahanan dan serangan, tergantung pelatih menginstruksikan back sayap seperti apa. Kemudian tergantung pelatih menginstruksikan gelandang dalam membantu serangan, dalam membantu pertahanan seperti apa. Begitu juga dengan back sayap kiri kanan, tergantung instruksinya seperti apa dalam membantu serangan. Barangkali Timur Kapase ini kan juga sudah Manchester City, entah itu kursus kilat atau apa, entah atau hanya berjumpa dengan back andalannya yaitu Abdul Qadir Kusanov. Kita tidak tahu, yang jelas dia sudah menimba ilmu juga di Manchester City. Kalau ala Manchester City, pada saat serangan, maka salah satu back sayap, entah itu nanti Kevin Dix atau Kelvin Perdong, pada saat back-backnya membantu serangan, maka akan menjadi penunggu atau palang pintu di belakang, sementara menjelang back-back kita turun dalam menyusun kembali
pertahanan yang presisi. Nah, itu dia susunan pemain menurut prediksi dari bola.net dan kami amini juga prediksi tersebut dengan formasi 1-4-2-3-1, yaitu penjaga gawang Emil Eudero, 4 bek sejajar, Kevin Dix di kanan, kemudian di tengah ada Rizky Ridho dan Yaitses, kemudian di sebelah kiri Alkepil Perdong, kemudian double pivot ada Joy Pelupesi dan Ricky Kambuaya, kemudian nomor 10 tentunya Tom Haye, kemudian di kiri kanan tentunya Biliano Jonathan di sebelah kanan, sebelah kiri Radnan Orang Mangun, tentunya Ole Romeni menjadi striker di penyerang nomor 9. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi. Kita dukung timnas meskipun di FIFA Matchday November ini kita tidak bisa menyaksikan mereka bertanding, tidak bisa mengobati kerinduan kita terhadap penampilan mereka di lapangan memakai baju Garuda seperti ini, entah itu baju merah ataupun baju away warna putih. Kita kangen, tapi dukungan tetap mengalir kepada pemain timnas dan kepada PSSI tentunya. Bravo DSP, bravo timnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.